Di dalam pemerintahan Yesus akhir zaman, kita akan melangsungkan pemerintahan ini selama-lamanya dengan sebuah konsep sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengenal apa yang dikatakan dengan filter digital atau FIR. Nah, di dalam penjelasan ini, filter dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem atau jaringan yang mengubah bentuk gelombang, karakteristik, amplitudo, frekuensi, atau fase frekuensi suatu sinyal dengan cara-cara tertentu. Kita berhadapan dengan namanya manusia. Di manusia itu ada roh jahat, ada setan, ada iblis. Tapi paling mendasar adalah ada keinginan. Keinginan daging. Keinginan badan. Atau apa yang Anda sebut dengan ingin dipuji. Manusia ingin disembah, ingin dihormati, ingin diagungkan. Maka ada raja seperti Firaun, raja-raja sekarang di dunia yang berkuasa, mereka mengatakan dirinya Tuhan. Raja-raja di Timur Tengah, dia kuasa. Padahal belum tentu itu yang masuk Roh Kudus di dalam raja-raja itu. Tetapi dikawal dengan begitu dahsyat. Bahkan ada yang punya istri 10, 15, selirnya 50. Itu gak benar. Kita akan runtuhkan semua kerajaan itu. Dia tidak mau kita bunuh semua. Binasakan. Nah, kepada militer-militer yang ada di bawahnya, walaupun itu mungkin Pak Lekmu, kau saudaranya, kau dijadikan jadi militer itu karena dia. Itu bukan kebetulan. Karena ada sebuah misteri dari Allah. Kamu ditempatkan di sana sebagai utusan. Manusia sebagai domba. Tapi kamu diatur oleh kambing itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan di akhir zaman? Karena apabila tidak, Roh Kudus itu akan mencederai kamu. Karena di dalam Roh Kudus itu dia tanpa ruang dan waktu. Dan dia ada filter-filter di muka bumi ini. Seperti grafik yang disampaikan di bab sebelumnya. Dia di situ ada absolut. Jadi Anda jangan bangga dengan rajamu yang sekarang bisa memberi kamu gaji $50 per jam. Bukan itu akhir zaman. Karena akhir zaman itu keadilan dan kesempurnaan. Dari diri kita kaitannya dengan spiritual. Dan keadilan bagi manusia di sekitar kita dan bagi dunia ini. Apa yang dikatakan alam semesta. Walaupun Yesus, Yahweh itu punya filter. Kamu gak usah khawatir, kami punya malaikat. Kami punya Roh Kudus, kami punya roh leluhur. Yang bisa memfilter ini sehingga mereka itu tidak mungkin masuk ke dalam sistem. Dia datang aja udah takut. Karena di situ ada Lion of Judah yang dia tidak lihat. Di seluruh kantor-kantor di muka bumi. Karena Immanuel. Nah, oleh sebab itu, Anda harus banyak belajar tentang akhir zaman. Harus banyak mengkaji tentang akhir zaman. Berdoa. Karena kesempatan yang diberikan kepada Anda, itu kalau Anda tidak manfaatkan, dia akan hilang. Bukan hanya hilang, tapi Anda akan diragukan oleh domba yang lain. Saya beri contoh, Anda seorang anggota Koramil di wilayah Bukit Barisan di Sumatera Utara. Jadi Pangdamnya mengatakan perintahnya kita hari ini bersihkan sampah di Sungai Deli. Seperti itu. Anda punya anak buah di Koramil itu 20 orang. Tidak menjalankan. Dah gampang itu kapan-kapan aja. Itu tidak memanfaatkan energi yang diberikan lewat orang yang menerima amanah itu. Maka itu dampaknya kepada diri Anda. Tetapi kepada masyarakat lain. Karena sampah di wilayah hukum militer Anda, apa yang dikatakan dengan wilayah kerja militer itu tidak bersih. Tidak aman. Tidak tertib.
Di situ banyak begal, maling, preman. Itu kan merugikan yang lain karena preman itu sekarang Anda tahu preman kejahatan antar pulau. Bahkan antar negara. Ya kan? Merusak domba-domba yang lain, maka domba yang lain akan mencari di wilayah mana kamu ini. Nah, Anda kan korban. Jadi ya di dalam konsep akhir zaman, kita kalau sudah mendapatkan amanah dari Tuhan, mendapatkan Roh Kudus, kita harus tetap berada di rel itu dan dengan gerak lurus beraturan. Bahkan bisa melakukan gerak percepatan. Ini sedikit saya sampaikan kepada Anda, karena Anda adalah manusia yang tidak paham apa itu malaikat. Dan kerja malaikat seperti apa, kerja leluhur seperti apa, kerja dajjal seperti apa, setan seperti apa. Yang semua ada di tangan kanan anak domba Allah di muka bumi ini. Dialah Yeshua Masiah. Amin.